وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi majelis kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiat kepada kita sekeluarga semuanya. Amin. Kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. Baik, kita lanjutkan dengan menterjemahkan. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, A anta, apakah engkau
Jadi kalau mau bertanya dalam bahasa Arab tinggal menambahi a saja di depan. Ya. A anta apakah kamu? A Allah apakah Allah? Begitu, ya. A ummi berarti apakah ibu? Pakai tambahan hamzah. Qulta mengatakan, kamu mengatakan. Nah, di dalam kata ini menunjukkan bahwa kejadiannya adalah di masa lalu. Kejadiannya adalah di masa lalu. Berdasarkan qulta. Karena qulta itu dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'lul madhi atau past tense, kata kerja yang telah berlalu. Linnasi kepada manusia, ittakhiduni jadikanlah aku atau ambillah aku gitu. Wa ummiyah dan ibuku, wa ummi panjang atau wa ummiyah sama saja. Dan ibuku ilahaini sebagai dua Tuhan, sebagai dua Tuhan. Min dunillah dari selain Allah. Nah, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada berkata atau berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu telah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi dalam hal ini Allah bertanya kepada Nabi Isa, apa iya Sa, dulu kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Menurut mayoritas ulama, hampir semuanya ya ini, kejadian ini sesungguhnya terjadinya pada esok hari, pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah benar? Apakah kamu mengatakan kepada manusia, kepada pengikutmu, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan lain selain Allah. Jadi maksudnya ada tiga Tuhan gitu. Allah sebagai Tuhannya, kemudian Isa sendiri sebagai Tuhan, dan ibunya Isa juga sebagai Tuhan. Nah, ada tiga Tuhan atau Trinitas. Kejadiannya sebetulnya esok hari, tapi kenapa di sini kok menggunakan kata lampau, wa ilqala? Seakan-akan perkataannya sudah terjadi, padahal ini belum terjadi. Ini kejadiannya adalah di masa depan, yaitu besok pada hari kiamat. Ada yang menafsirkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan telah lampau ini adalah ketetapannya sudah ditentukan oleh Allah, dan itu pasti terjadi. Ketetapannya sudah ditentukan bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi ini, bahwa kejadian ini sudah ditetapkan dan pasti terjadi esok hari. Nah, dan itu yang dimaksud. Kenapa kok menggunakan kata lampau? Ada ulama yang mengatakan begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa bagi Allah tidak ada lampau, tidak lampau, tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang, tidak ada masa depan bagi Allah. Waktu yang telah lalu, sekarang maupun yang akan datang, itu hanya berlaku bagi manusia saja, bagi kita-kita ini. Bagi Allah tidak berlaku itu.
Ya, nggak ada bagi Allah itu waktu yang telah lalu, nggak berlaku bagi Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan waktu. Ya, karena Allah lah yang menciptakan waktu itu sendiri. Jadi bukan waktu yang mempengaruhi Allah, tapi Allah lah yang mempengaruhi waktu. Kalau kita apa? Kita yang dipengaruhi waktu. Ya, kita berada di dalam ruang dan waktu. Ya. Sementara Allah berada di luar itu. Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu. Ya, itu sudah pernah kita jelaskan dalam dulu waktu menjelaskan masalah ketuhanan. Jadi Tuhan itu harus berada di luar ruang dan waktu. Jadi kalau masih dipengaruhi oleh ruang dan waktu, masih dipengaruhi oleh masa depan, dipengaruhi oleh masa lalu, nah, maka itu namanya bukan Tuhan. Begitu ya. Dilahirkan, kemudian punya bapak, punya ibu, ya itu bukan Tuhan namanya. Allah maha suci dari semuanya itu. Kata Allah itu ya, kira-kira kenapa kok Allah menggunakan masa lampau, kira-kira penjelasannya kayak gitu. Nah, padahal kejadiannya adalah esok hari pada hari kiamat. Gitu. Jadi dalam hal ini Nabi Isa dijadikan saksi oleh Allah untuk para pengikutnya, bahwa para pengikutnya telah membelot begitu. Sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Isa. Isa dijadikan sebagai saksi oleh Allah. Loh, kenapa kok Allah bertanya kepada Isa? Apakah Allah nggak tahu? Ya tentu saja Allah sangat tahu. Ya, bukan Allah nggak tahu. Tanya kepada Nabi Isa, apa iya sah? Dulu kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, bertanya begitu. Ini apakah menunjukkan bahwa Allah itu nggak tahu? Ya nggak begitu juga. Itu maksudnya bahwa Allah menjadikan Isa itu sebagai saksi agar jawabannya Nabi Isa nanti itu didengar oleh semua orang, bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan seperti itu, tidak pernah menyuruh umatnya untuk menjadikannya sebagai Tuhan, begitu, selain Allah. Demikian juga ibunya ya. Itu. Jadi Nabi Isa dijadikan saksi oleh Allah. Nah, dan semua kita ini akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Minimal saksi bagi diri kita sendiri ya. Ya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semua Allah tahu. Dan semua nanti di pengadilan akhirat semua akan menjadi saksi. Dan di sana tidak ada yang namanya saksi palsu. Ya, tidak ada. Semua saksi akan jujur. Semua saksi akan jujur. Dan mulut kita akan ditutup nanti. Yang suka bohong itu. Nanti tangan kita yang bersaksi. Kaki kita yang menjadi saksi. Dan lain-lainnya ya. Amat menakutkan pada hari itu. Jangan macam-macam sama Allah. Ya. Allah itu maha tahu segala-galanya. Dia akan memutuskan segala sesuatu dengan seadil-adilnya ya, dengan seadil-adilnya. Barang siapa yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya, yang berbuat jahat juga akan mendapatkan balasannya. Takutlah kepada Allah. Itulah pentingnya khotib setiap hari Jumat itu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kepada Allah. Ya, jangan pernah berbuat makar terhadap Allah. Nah, kita teruskan dulu. Qala, Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li, tidak mungkin bagiku. Oh, bisa. Ma itu tidak, yakunu itu menjadikan, li itu bagiku ya. Atau tidak mungkin bagiku, boleh ya begitu ya. An aqula, bahwasannya aku mengatakan ma laisali, apa yang bukan bagiku, bihaqqin ya dengan
hak, dengan benar, ya. Maha suci engkau, Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, tidaklah mungkin bagiku atau tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Itu bukan hakku untuk mengatakan kayak gitu, ya. Itu haknya Allah saja. Kira-kira gitu, ya. Maha suci engkau. Nah, ini jawabannya Isa nanti ketika ditanya, yang pertama dikatakan adalah memuji Allah, ya, mensucikan Allah dari hal-hal yang sangat kotor seperti itu. Masa ada Tuhan lain selain Allah? Ya, tidak mungkinlah. Kata Nabi Isa, kira-kira begitu dalam pengertian subhanaka. Maha suci engkau dari hal-hal seperti itu. Hanya engkaulah Tuhan yang berhak diibadai, yang berhak disembah. Tidak mungkin ada Tuhan lain selain engkau, kira-kira begitu. Dari ungkapan subhanallah atau subhanaka. Tidak mungkin, ya, atau tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku untuk mengatakannya. Kita teruskan. In kuntu, jika aku telah, ya, jika aku telah menjadi, qultuhu, aku mengatakannya, faqad, maka sungguh, alim tahu, engkau mengetahuinya. Seandainya aku mengatakan yang seperti itu, kata Nabi Isa ini, maka pasti engkau telah mengetahuinya. Luar biasa ini adabnya, ya. Adab jawaban Nabi Isa ini. Jadi menyerahkan urusannya kepada Allah. Jikapun aku mengatakan yang kayak gitu, pasti engkau telah mengetahuinya. Ya, jadi Nabi Isa, enggak ya Allah, aku tidak mengatakan begini. Tidak begitu, tapi jika aku mengatakan yang seperti itu, pasti engkau telah mengetahuinya. Karena Allah lah yang maha mengetahui diri kita. Bahkan lebih tahu dari kita sendiri. Itu Allah, ya. Ta'lamu, engkau mengetahui, ma fi nafsi, apa saja yang ada dalam diriku, wala a'lamu, dan tidaklah aku mengetahui, ma fi nafsika, apa yang ada dalam dirimu. Nah, kira-kira ini ungkapan Nabi Isa. Engkau pasti tahu, engkau maha mengetahui apa saja yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak tahu apa-apa yang ada dalam dirimu. Allah pasti tahu tentang kita, tapi kita tidak tahu tentang Allah secara seutuhnya, kira-kira gitu, ya. Kita hanya mengenal Dia adalah maha segala-galanya. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau lagi nih, sesungguhnya engkau allamul ghuyub, ya, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, alam itu adalah mubalaghah, ya. Jadi menyangatkan, sangat-sangat tahu tentang hal-hal yang gaib. Itu kira-kira. Baik, kita teruskan dengan mendengarkan tafsir. Tafsirnya ini dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah bahwa Allah berkata kepada Isa pada hari kiamat nanti,
apakah kamu dan ibumu telah menyatakan diri sebagai Tuhan selain aku? Allah berkata demikian dengan maksud agar di hari kiamat Isa mengatakan di hadapan para rasul dan umat manusia bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah. Agar Isa juga menjelaskan kesalahan umatnya yang menganggap atau mengangkat dirinya dan ibunya sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ayat ini juga memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani yang hidup di kemudian hari atas kekeliruan dan kesalahan akidah mereka. Ayat ini juga memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani yang hidup di kemudian hari atas kesalahan akidah mereka. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan di dalam mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Itu di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Maksud dari bagian pertama ini adalah bahwa di balik pertanyaan ini terkandung kecaman dan ancaman yang ditujukan kepada orang-orang Nasrani, sekaligus sebagai celaan dan ancaman terhadap mereka di hadapan semua para saksi di hari kiamat. Fi'lul madhi di dalam ayat ini menunjukkan pengertian bahwa kejadiannya merupakan suatu kepastian yang telah ditetapkan. Ini tafsir Ibnu Katsir. Itu bagian yang pertama. Kita teruskan bagian yang kedua. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kemudian Isa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya." Jawaban Isa, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Isa menggunakan subhanaka atau maha suci Engkau ya Allah menunjukkan bahwa mustahil ada Tuhan selain Allah. Tidaklah berhak bagi Isa atau orang lain atau siapa saja menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Tidak patut, tidak berhak juga ya. Tidak terlintas sedikit pun di dalam pikiran Nabi Isa untuk mengatakan atau untuk menyatakan dirinya atau ibunya sebagai Tuhan. Karena ia diutus kepada manusia untuk membimbing mereka kepada jalan yang lurus, yakni agama tauhid. Itu tafsir dari Kementerian Agama. Kita lihat di tafsir Al-Munir. Maksudnya adalah bahwa aku atau Isa mensucikanmu dari segala sesuatu yang tidak pantas bagimu, yaitu dari tuduhan bahwa ada Tuhan lain selainmu. Isa menegaskan kesucian Allah dari segala bentuk sekutu, baik dalam zatnya, baik dalam sifatnya, maupun di dalam hal-hal yang lain. Allah Maha Suci dari segala bentuk sekutu. Tidak ada yang serupa dengan Allah baik dalam zatnya, dalam sifatnya maupun dalam hal-hal yang lainnya. Kemudian Isa melepaskan diri dari perkataan yang batil yang mengatakan aku tidak pantas, dengan mengatakan bahwa aku tidak pantas dan tidak boleh mengucapkan
perkataan yang tidak berhak aku ucapkan. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Jika aku pernah mengatakan hal seperti itu, maka tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau maha tahu apa saja yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu atau apa yang ada dalam dirimu. Ini merupakan penegasan dari Nabi Isa dengan mengatakan, apabila ucapan itu muncul dariku, kata Isa, engkau pasti mengetahuinya, sebab ilmumu meliputi segala hal atau segala sesuatu. Pengetahuanmu melingkupi semua hal. Engkau mengetahui rahasiaku dan apapun yang aku sembunyikan di dalam diriku. Sedangkan aku tidak mengetahui ilmu yang kau sembunyikan. Nabi Isa tidak mengatakan, aku telah mengatakan ini dan itu, dan aku tidak mengatakan ini dan itu. Tidak mengatakan begitu, akan tetapi ia serahkan semua itu kepada pengetahuan Allah yang melingkupi segala hal atau segala sesuatu. Jika aku memang mengatakan hal itu, pasti engkau telah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Sebuah etika dan adab yang tinggi, sebuah bentuk kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah. Hal ini disebabkan karena Nabi Isa sadar betul dan tahu betul akan dirinya. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Kita lihat tafsir yang lainnya. Jika hal itu memang pernah kulakukan, maka sesungguhnya engkau pasti telah mengetahuinya. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dari apa yang aku katakan adalah samar bagimu. Aku tidak pernah mengatakan hal itu, tidak pernah berniat untuk mengatakannya, dan tidak pula pernah terlintas di dalam hatiku. Jadi begitu. Ini juga termasuk pengetahuan Allah dalam semua hal ya, yang dikatakan Isa ini, bahwa Allah juga pasti tahu ya. Kalaupun Nabi Isa punya niat untuk mengatakannya meskipun tidak terlontarkan ya. Allah pun juga pasti tahu meskipun hanya terlintas di dalam hati Nabi Isa. Allah tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karena itu jangan macam-macam sama Allah, jangan berani-berani sama Allah. Meskipun manusia tidak tahu, Allah pasti tahu dan pasti kita akan bertanggung jawab di hadapannya. Ya, ini benar-benar diperhatikan. Ya. Allah pasti tahu akan semua hal yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Ya. Kita itu tadi di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan dengan bagian yang terakhir, innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Maksudnya bahwa sesungguhnya hanya Allah sendiri, sesungguhnya hanya Allah saja yang maha tahu terhadap segala hal yang gaib. Ilmunya meliputi segala hal yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Yaitu seperti kejadian dalam ayat ini. Belum terjadi ini. Ya, terjadinya nanti di hari kiamat ya. Tapi Allah sudah mengetahuinya. Itu beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Jangankan hari kiamat, esok hari kiamat. Esok hari aja kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ya. Jangankan esok hari,
Nanti siang aja kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita ya. Nggak akan ada yang tahu. Kita hanya punya rencana, kita hanya punya hitungan berdasarkan akal yang sudah diberikan Allah, tapi pada aktualnya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah sendiri saja yang tahu. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Itu tafsir dari surah Al-Maidah ayat 116. Kita lanjutkan dengan ibrahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada 6 ibrah yang saya catat di sini. Yang pertama, bahwa Nabi Isa kelak dijadikan saksi oleh Allah atas umatnya, yaitu tentang masalah pengangkatan Isa dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Yang kedua, peristiwa itu akan terjadi pada hari kiamat. Ini pelajaran yang kedua ya. Ya, kenapa kok hari kiamat diceritakan sekarang? Ya, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Supaya menjadi pelajaran bagi kita, jangan seperti itu gitu. Ya. Yang ketiga, kesimpulan dari jawaban Isa adalah 1, mustahil ada Tuhan lain selain Allah, mustahil. Yang kedua, Isa selalu mengajak kepada jalan tauhid. Yang ketiga, Allah pasti mengetahui rahasia di dalam diri manusia dan apapun yang disembunyikan di dalam dirinya. Yang keempat, jawaban Nabi Isa kepada Allah merupakan sebuah etika dan adab yang tinggi, karena ia sadar benar siapa dirinya dibandingkan dengan Allah. Itulah kenapa Nabi Isa menjawab seperti itu. Karena Nabi Isa sadar benar akan dirinya, tahu betul akan dirinya, ya, mengetahui akan siapa dirinya, ya, dibandingkan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, kalau orang sudah tahu akan dirinya, tahu diri, begitu ya, tahu diri, maka jawabannya pasti seperti ini. Etikanya sangat tinggi dan adabnya sangat tinggi ya. Beda kalau sebaliknya, orang yang tidak tahu dirinya, ya, tidak tahu diri lah dalam kalau bahasa sekarang ya, tidak tahu diri, maka dia dalam menjawab itu tidak pernah menggunakan etika ya. Ya, jadi itu namanya tidak tahu diri yang akhirnya menjadi sok tahu, ya kan? Ini beda dengan Nabi Isa ini, karena dia sadar betul akan dirinya, sadar betul siapa dirinya, maka dia menggunakan sebuah jawaban dengan etika dan adab yang tinggi. Yang kelima, pelajarannya adalah bahwa Allah Maha mengetahui segala hal yang gaib, baik yang pernah terjadi kapanpun, pokoknya yang pernah terjadi, mau sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada manusia, kapanpun, Allah pasti tahu dan maha tahu. Ya, tidak hanya tahu saja, tapi sangat tahu dan detail pengetahuannya. Kapanpun yang pernah terjadi, Allah tahu. Hal yang sedang terjadi juga begitu. Kapanpun itu Allah pasti tahu. Secara detail dan sangat tahu. Maha tahu, itu pengertian dibalik maha tahu ya. Dan yang akan terjadi kapanpun itu, Allah pasti mengetahuinya. Sangat mengetahuinya. Itu ya. Allah Maha mengetahui hal yang gaib. Itu yang kelima. Yang keenam, bahwa pelajarannya adalah ayat ini merupakan sebuah pengajaran dan pengarahan kepada umat manusia. Nah, ini yang penting ya. Ayat ini merupakan sebuah pengajaran dan pengarahan kepada umat manusia, sekaligus sebagai hinaan dan ancaman kepada kaum Nasrani yang telah menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan Tuhan lain selain Allah. Ya, tidak hanya umat Nasrani, kita juga
mungkin juga berbuat begitu. Nah, diajarkan sama ayat ini, ya, diajarkan dan diarahkan supaya hanya bertuhan kepada Allah. Jangan menjadikan sesuatu yang lain menjadi sekutu bagi Allah, menjadi Tuhan selain Allah. Apapun, ya, siapapun dan apapun. Apa ada yang mengangkat Tuhan lain selain Allah? Ada, ya, pasti ada. Ya, oleh karena dalam ayat yang lain Allah juga berfirman gimana? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau tidak memperhatikan? Atau perhatikanlah orang-orang yang telah menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Jadi ada orang yang menjadikan keinginan sebagai Tuhan. Keinginannya selalu dituruti. Ya, keinginan jelek maksudnya, ya. Kalau keinginan baik ya beda, ya. Keinginan yang jelek, hawa nafsu. Yang dimaksud adalah nafsu yang tidak baik, nafsu yang menyimpang. Dia selalu turuti, ya, tidak dilawan. Maka itu namanya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan lain selain Allah. Oleh karena itu apa? Ini yang paling berat di dalam kehidupan kita itu. Melawan keinginan yang tidak baik, ya. Melawan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu itu apa? Ya keinginan, ya. Keinginan yang tidak baik. Ini PR kita sampai kita tiada, sampai kita mati, ya. Hawa nafsu itu tetap ada. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah hawa nafsunya atau nafsu jeleknya itu udah dicuci sama Allah, udah dibelah dadanya, dibuang tabiat-tabiat jeleknya. Oleh karena itu Rasulullah bersifat maksum. Nah, sementara kita enggak begitu. Oleh karena itu kalau kita bisa memerangi keinginan kita yang suka melenceng, ya, keinginan kita yang tidak baik, keinginan kita yang tidak penting, maka luar biasa ini, ya, luar biasa. Sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan itu terus menerus sepanjang hari selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, gitu ya. Terus menerus kita akan berperang melawan hawa nafsu. Inilah peperangan yang terberat di dalam hidup kita, yang terus menerus kita akan menghadapinya. Suka atau tidak suka, kita akan menghadapi diri kita sendiri. Hawa nafsu, nafsu itu artinya diri, hawa itu adalah keinginan diri, ya, keinginan diri sendiri. Suka atau tak suka, kita akan terus berperang melawan hawa nafsu. Kalau kita turuti terus menerus, nah, itu berarti nanti kita akan ditanya oleh Allah, ya, bahwa kita telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan lain selain Allah, ya. Begitu kira-kira tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat 116. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke Pak Budi, monggo Pak. Betul. Jadi memang bagi Allah itu tidak ada waktu, Pak. Jadi bukan tidak ada waktu, ya. Bagi Allah itu tidak dipengaruhi waktu. Jadi waktu dulu, sekarang yang akan datang sama saja bagi Allah. Ya, tidak ada bedanya. Ya. Akidah, ya. Betul. Ya, termasuk ini juga peringatan sebetulnya bagi umat-umat Nasrani, meskipun dari pihak kaum Nasrani itu ada yang mengatakan bahwa Isa itu bukanlah Yesus, ya, Maryam itu bukan Bunda Maria, kemudian Nasrani itu bukan Kristen, ya, meskipun ada sanggahan begitu, ya itu hak mereka lah, ya, nggak tahu lah kebenarannya. Kita hanya menyampaikan ayat ini bahwa ini adalah firman Allah yang harus kita sampaikan begitu, ya.
Mudah-mudahan akidah kita betul-betul murni tauhid, ya, hanya bertuhan kepada Allah saja, tidak bertuhan kepada selainnya, ya, atau menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Allah dijadikan Tuhan, keinginan dijadikan Tuhan, uang dijadikan Tuhan, pekerjaan dijadikan Tuhan, ataupun yang lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal itu. Nanti saya akan berbudi insyaAllah. Saya japri aja ya Pak ya. Ya, kalau ada yang nggak bisa terbaca nanti bisa ditanya. Ya, karena tulisan tangan. Amin ya wa'alaikum. Ya, kalau nggak ada lagi kita akhiri ya. Cukup ya, saya kira ya. Udah jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.